Halo teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feriani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngomongin tentang film yang gue suka banget film ini. Judulnya adalah Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Akhirnya ada film Indonesia yang kayak gini. Sebagai penonton, hati gue penuh banget nontonnya. Hampir semua yang gue baca terkait review film ini, terutama buat para pecinta film dan juga filmmaker, tentu saja film ini disukai sekali oleh banyak orang. Banyak banget yang muji filmnya, terutama dari segi teknis ya. Mulai dari ide, plot, naskah, directing, acting pemain, dan banyak hal teknis lainnya. Pokoknya pujian bertebaran di mana-mana. Dan tentu saja gue sangat suka dengan film ini. Gue menyetujui banyak sekali review baik tentang film ini. Gimana enggak? Setelah gue nonton film ini, gue ngerasa film inilah yang paling gue butuhkan untuk gue tonton di tahun ini. Wush, gila, ya nggak tuh? Seperti layaknya orang yang kebutuhannya terpenuhi, gue bahagia sekali film ini sudah tayang dan berhasil disajikan dengan maksimal. Setidaknya itu yang gue rasakan. Nah, makanya sekarang gue mau ngasih tahu ke teman-teman buat 1, jangan nonton film ini di bioskop kalau temen-temen gak mau punya banyak perasaan baik dan cukup untuk memenuhi hati temen-temen. Ya udah nggak usah nonton film ini di bioskop. Film romcom ini tuh ngambil angle tentang orang jatuh cinta di umur 30-an. Kata cinta jadi kompleks karena di umur 30-an pengalaman cinta biasanya udah dibumbui lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Termasuk menemukan dan kehilangan cinta adalah memori tentang cinta itu sendiri. Makanya range emosi yang lebar banget yang ditawarin di film ini itu membuat gue sebagai penonton sangat masuk ke dalam ceritanya. Kita bisa takut, kita bisa senyum-senyum, bisa kesel, bisa sedih, bisa deg-degan, bisa apa aja lah, pokoknya everything in between gitu. Gue bahkan sampai gak bisa mendefinisikan nama dari emosi yang gue rasain saat nonton, saking ragamnya, saking uniknya, saking rapetnya antara satu perasaan dengan perasaan lain, saking mudahnya ruang-ruang di dalam hati gue tuh diisi dengan tiap adegan, tiap dialog, dan segala hal yang disajikan di dalam film ini. Hal yang kedua, jangan nonton film ini di bioskop kalau teman-teman gak mau tahu gimana sih cintanya filmmaker di film ini dan keadaan industri film di negara kita saat ini. Jadi film ini tuh menyampaikan cinta pada film ini sendiri, bahkan menyiasati kritik dengan juga ide tandingan sebagai alternatif solusi masalah-masalah yang ada saat ini. Film ini tuh lembut sekali menurut gue. Film yang berhasil memperlihatkan rasa kesal pada hal-hal buntu yang terjadi pada proses pembuatan film. Sebagai pemula pernah membuat film, gue relate dengan jokes-jokes para filmmaker yang ada dalam film ini gitu. Yang menarik, walaupun menyampaikan kritik dalam film ini melalui adegan dan dialog gitu, tapi menurut gue cukup sangat mencerdaskan gitu, dan gue bisa sangat tetap terhibur tanpa harus kesel atau gimana dengan banyak hal yang terjadi di sekitar industri ini gitu. Hal lain yang mau gue kasih tahu ke teman-teman adalah jangan nonton film ini di bioskop kalau teman-teman gak mau ngelihat Ringo sama Nirina di layar lebar almost perfect. Dari detik pertama mereka keluar di layar, gue udah empati banget nih sama keduanya. Bahkan gue pengen tahu hidup mereka kayak gimana. Dan yang menarik adalah karakter Hana di sini manis sekali. Bagus walaupun naif ya. Ini nama karakter bagus ya. Nama karakternya bagus. Bagus walaupun naif. Tapi dia tuh naif in a good way menurut gue. Bahkan waktu filmnya udah selesai, gue masih pengen tahu hidup mereka tuh kayak gimana abis ini. Mereka ngapain lagi, mereka makanan kesukaannya apa gitu. Terus mereka abis ini beneran ngedate atau enggak. Kalau iya mereka ngedate kemana, terus mereka menikah atau enggak. Kalau mereka nikah, mereka memutuskan punya anak atau enggak. Kalau misalnya mereka putus, mereka kalau misalnya mereka nggak jadi nikah atau nggak jadi pacaran, mereka tetap pacaran atau enggak. Gue suka dengan dunia yang dibangun oleh mereka berdua, gimana interaksi keduanya dan bagaimana mereka bertumbuh dengan tetap membawa bagasi masa lalu masing-masing. Gue juga pengen tuh ada di dalam tongkrongannya Celine dan Dion waktu otak lagi capek-capeknya gitu. Nah, pengalaman itu sepenuhnya gue rasakan karena gue nonton film ini di bioskop. Jadi bisa dengan secara saksama, dengan melihat layar lebar, dan rasanya tuh dekat juga masuk
ke dalam dunia film ini gitu ya, dan melihat dunia mereka hingga ke detailnya gitu. Gue suka banget. Gue tidak menyarankan teman-teman nonton di bioskop kalau teman-teman nggak pengen ngerasain itu semua. Ya pokoknya pilihan ada di tangan teman-teman semua lah. Tapi gue penganut nonton film bagus di bioskop lebih baik mumpung ada kesempatan. Jadi tetap saran gue adalah nonton film ini di bioskop sebelum turun layar. Nah, segitu dulu review film gue hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah. Mau kemana gumboy-gumboy?